atau bisa pula didapat dari sesuai dengan aturan ini, suku keempat dikurang suku ketiga dan seterusnya sampai suku keenam dikurang suku kelima. Jadi kita pilih salah satu saja untuk menentukan berapa bedanya. Jadi sama dengan ini. Berapa bedanya? 2, 5, 8, 11, 14. Bedanya adalah 3. Itu bisa didapat dari 14 dikurang 11, suku kelima dikurang suku keempat, atau suku keempat dikurang suku ketiga, atau suku ketiga dikurang suku kedua, atau suku kedua dikurang suku pertama. Itu yang lebih mudah. Beda sama dengan 3. Jadi untuk menentukan beda pada barisan aritmatika, lihat suku yang mana yang mudah diperkurangkan. Apakah suku ketiga kurang suku kedua atau suku kedua kurang suku ke-1. Selanjutnya 20, 18, 16, 14, 12. Berapa bedanya? Peroleh beda sama dengan minus 2. Bagaimana mendapatkan minus 2? Ini. Suku kedua dikurang suku ke-1 atau suku pertama. 18 kurang 20. 18 kurang 20 minus 2. Atau suku ketiga kurang suku kedua. 16 kurang 18. Dan seterusnya. Suku keempat dikurang suku ketiga. Suku kelima dikurang suku keempat. Jadi hasilnya sama dengan beda sama dengan minus 2. Kita masuk ke barisan keempat. Min 5, min 3, min 1, 1, 3, 5. Berapa bedanya? Saya lihat bedanya sama dengan 2. Bagaimana memperolehnya? Sama dengan langkah di atas. Jadi suku kedua dikurang suku pertama. Min 3 dikurang, ini kurang dari rumus, minus 5. Kita perkalikan ini, min kali min positif, jadi min 3 tambah 5. Min 3 tambah 5 positif 2. Jadi bedanya 2. Atau boleh kita ambil dari suku ketiga dikurang suku kedua. Jadi min 1 kurang min 3. Min kali min positif, jadi min 1 ditambah 3. Min 1 ditambah 3 beda sama dengan 2. Dan seterusnya, atau dari suku keempat dikurang suku ketiga. 1 dikurang min 1. Jadi min kali min positif. 1 ditambah 1 beda sama dengan 2. Jadi kita memilih tempat di mana beda yang mudah untuk diperoleh. Jadi untuk soal ini, barisan ini, yang mudah adalah suku kelima dikurang suku keempat. 3 kurang 1 bedanya 2. Dan seterusnya ini 5 kurang 3, suku ke-6 dikurang suku ke-5. Itulah pelajaran kita tentang beda. Selanjutnya kita masuk pada cara menentukan rumus suku ke-n barisan aritmatika. Jadi rumus umum suku ke-n barisan aritmatika dengan suku pertama A dan beda B adalah sebagai berikut. Kita lihat. Kita ambil contoh barisan. Ini barisan aritmatika 2, 5, 8, 11, 14. Ini suku pertamanya. Dan bedanya 3. 5 dikurang 2. 3 atau 8 kurang 5 3 ya. Jadi dari barisan ini coba kita turunkan untuk mendapatkan rumus suku ke-n barisan aritmatika. Jadi ini suku pertama
2, tidak ada perubahan. Jadi 2 ini adalah A. Jadi dia suku awal. Kita namakan U1. Kemudian 5 ini terbentuk dari suku awal tambah beda. 2 tambah 3. Jadi A tambah B. Ini suku awal tambah 1 beda. Ini kita namakan suku kedua. Selanjutnya 8. 8 itu terbentuk dari suku awal ditambah 3 tambah 3. Suku awal ini A tambah beda tambah beda. A tambah beda tambah beda. Ini kita ganti dengan nama U3. Jadi suku ketiga. Suku pertama, kedua, ketiga. U1, U2, 3. Sekarang kita masuk ke 11. 11 itu adalah suku awal ditambah beda, tambah beda, tambah beda. Ada 3 beda. Sehingga kita tulis A tambah beda, tambah beda, tambah beda. Ini kita ganti dengan U4. Selanjutnya 14 itu terbentuk dari suku awal tambah beda, tambah beda, tambah beda, tambah beda. Ada 4 beda. Ya, ini adalah U5. Dari sini kita lihat U1 suku awal tambah 0 beda, jadi tidak ada bedanya. Kemudian suku kedua suku awal tambah 1 beda. Suku ketiga suku awal ditambah 2 kali beda. Suku keempat suku awal ditambah 3 beda, 3 kali beda. Jadi suku kelima suku awal atau A ditambah 4B. Jadi kita lihat ini 5, sini 5 kurang 1 atau 4B. U4 4 kurang 1 atau 3B. U3 3 kurang 1 atau 2B. U2 2 kurang 1 atau 1B. Sehingga secara umum kita dapatkan UN itu sama dengan suku awal ditambah N kurang 1 beda. Inilah rumus suku ke N barisan aritmatika. Jadi rumus suku ke N barisan aritmatika yang kita dapat adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1 beda. Jadi kalau U8 rumusnya menjadi A tambah 7B. U10 sama dengan A tambah 9B. Jadi kurang 1. N kurang 1B. A itu penjelasan rumus. A itu suku awal. B itu beda. Tadi kita peroleh dari UN kurang 1. Kemudian N adalah banyak suku. Dari rumus ini kita sudah bisa membahas contoh yang berhubungan dengan suku ke N barisan aritmatika. Coba kita masuk ke contoh 2 tentang rumus suku ke N barisan aritmatika. Carilah suku ke-30 dari barisan aritmatika 3, 7, 11, 15 dan seterusnya. Jadi dari barisan ini kita mau cari berapa A-nya, berapa B-nya, dan berapa N. Kita lihat
A-nya adalah suku awal 3, kemudian bedanya adalah U2 kurang U1. Kita ambil ini saja mudah, U2 kurang U1. Jadi kita dapat 7 kurang 3. Jadi boleh kita ambil 11 kurang 7. Nilainya sama, bedanya 4. Jadi kita ambil yang termudah, U2 kurang U1 atau 7 kurang 3, beda 4. Kemudian N 30 ini, suku ke 30, jadi N 30. Urutan yang ke-30 yang ditanya. Sehingga setelah unsur-unsur ini diketahui A sama dengan 3, B sama dengan 4, N sama dengan 30. Jadi pembentuk rumus UN, A tambah N kurang 1B, sudah kita ketahui. A-nya 3, B 4, N 30. Sisa kita masukkan di rumus. UN sama dengan A tambah N kurang 1B. Kita masukkan. Jadi yang dicari adalah U30. Jadi N kita ganti 30. U30 atau suku ke 30. A-nya 3, ganti 3. Tambah N 30. 30 kurang 1. Bedanya 4. Selanjutnya kita sederhanakan. Ini kita bisa selesaikan dulu. 30 kurang 1, 29. Selanjutnya ini perkalian, 29 kali 4, 116. Kemudian kita tambah 3, hasilnya adalah 119. Jadi suku ke 30 atau urutan 30, nilainya adalah 119. Jadi kalau kita ilustrasikan, U1, U2, U3, U4 sampai U30. U1-nya 3, ini U2 7, U3 11, U4 15 dan seterusnya. Jadi suku ke 30 adalah 119. Ini contoh pertama. Contoh kedua. Kita masuk ke contoh berikutnya. Masih hubungannya dengan rumus suku ke N barisan aritmatika. Ini contoh yang ketiga. Suku ke-5 dan suku ke-9 dari barisan aritmatika masing-masing adalah 14 dan min 2. Jadi suku ke-5 14 dan suku ke-9 minus 2. Maka suku ke-13 adalah, yang dicari adalah suku ke-13 atau U13. U13-nya berapa? Dalam soal ini barisan bilangannya tidak kelihatan, barisan aritmatika tidak kelihatan. Jadi bagaimana menjawabnya? Kita lihat. Tadi kita pelajari rumus UN A tambah N kurang 1B. Suku ke-8 berarti A tambah 7B. Suku ke-5 atau U5 A tambah 4B. 5 kurang 1, N kurang 1. Jadi suku ke-6 A tambah 5B. Suku ke-7 A tambah 6B. Jadi U5 sama dengan A tambah 4B. U5 sudah diketahui, ini U5 nilainya 14. Jadi kita ganti 14. U5 kita ganti 14. Jadi sekarang terbentuk persamaan 14 sama dengan A tambah 4B. Anggaplah itu persamaan pertama. Selanjutnya yang diketahui U9, suku ke-9 nilainya minus 2. Suku ke-9 rumusnya A tambah 8B. Jadi sekarang ganti U9 dengan nilai ini yang diketahui minus 2. Jadi minus 2 sama dengan A tambah 8B. Ini persamaan kedua. Jadi pelajaran yang lalu mencari nilai AB atau mencari nilai dua variabel, persamaan dua variabel dengan cara eliminasi. Kita pakai cara eliminasi. Jadi persamaan pertama min 2 sama dengan A tambah 8B. Persamaan kedua 14 sama dengan A tambah 4B. Kita lihat variabel A sudah mudah karena koefisiennya sama-sama 1. Jadi tidak perlu kita modifikasi, langsung kita eliminasi A dengan cara mengurangi, memperkurangkan. Jadi kita kurangi. Jadi A kurang A tereliminasi sama dengan 0.
8 dikurang 4B, 8B kurang 4B, kita dapat 4B, minus 2 dikurang 14, minus 2 kurang 14, minus 16. Minus 16 sama dengan 0 tambah 4B, 0 tambah 4B, tetap 4B, min 16 sama dengan 4B. Kita mau cari B, kita bagi kedua ruas dengan B, kita dapat 4 bagi 4, 1, 16 dibagi, min 16 dibagi 4, min 4. Sehingga kita dapatkan min 4 sama dengan B, atau B sama dengan minus 4. Selanjutnya, untuk B sama dengan min 4, kita lakukan proses substitusi. B sama dengan min 4, kita substitusi pada salah satu persamaan. Ya, kita pilih min 2 sama dengan A tambah 8B. Masukkan, ganti B sama dengan min 4. Ya, min 2 sama dengan A tambah 8 kali min 4. 8 kali min 4, positif kali negatif, negatif 32. Min 2 sama dengan A kurang 32. Yang konstan kita satukan. Min 32 kita pindahkan, minus menjadi positif. Kita min 2 tambah 32 sama dengan A. Min 2 tambah 32 sama dengan 30. Jadi 30 sama dengan A, atau A sama dengan 30. Jadi A 30, B min 4. Yang dicari adalah suku ke-13, N13. Sehingga unsur pada rumus UN A tambah N kurang 1B sudah ada. A 30, B min 4, N 13. Sisa kita masukkan ke rumus. UN A tambah N kurang 1B. N-nya 13, ganti 13. A 30, N 13 kurang 1, B-nya min 4. Kita selesaikan dulu ini. 13 kurang 1, 12. Sekarang kita perkalikan. Positif 12 dikali minus 4 dapat minus 48. Jadi U13 sama dengan 30 kurang 48. Jadi kita dapatkan U13 sama dengan minus 8. Jadi urutan 13 minus 18. Coba kita lihat ilustrasinya. Suku pertama 30. Ini A-nya 30. A atau U1. Suku kedua 26, karena bedanya minus 4. 26 kurang 30 min 4. Suku ketiga 22. Suku keempat 18. Suku kelima 14. Suku kelima 14. Ini soal suku kelima 14. Betul. Suku keenam 10. Ini suku ketujuh. Suku ke-8. Suku ke-9 minus 2. Ini rumus suku ke-9 minus 2. Suku ke-10 minus 6. Suku ke-11 min 10. Suku ke-12 minus 14. Dan suku ke-13. Ini suku ke-13 min 18. Yaitu contoh yang ketiga. Selanjutnya kita masuk ke contoh keempat untuk model soal yang berbeda. Ini contoh keempat. Diketahui barisan aritmatika 4, 7, 10, 13, 16 dan seterusnya sampai 253. Jadi U1, U2, U3, U4, U5 dan seterusnya sampai ini UN. N-nya kita tidak tahu. Suku keberapakah 253? Itu pertanyaannya. N keberapa? UN. N yang keberapa? Sekarang cara menjawab soal yang seperti ini. Kita lihat apa yang diketahui.
Ini suku pertama, A-nya sama dengan 4. Bedanya kita ketahui 7 kurang 4, suku 2 kurang suku 1. Kita dapat beda sama dengan 3. Selanjutnya, yang diketahui selanjutnya adalah UN. Jadi ini 253 adalah UN. Jadi ini yang mau dicari, N keberapa. Selanjutnya, ya, ini rumus. UN A tambah N kurang 1B. Sekarang UN-nya diketahui 253, kita ganti 253. A-nya kita dapat ganti, karena A sama dengan 4, A kita ganti 4. N kita tidak tahu, tetap N kurang 1, B-nya 3. Selanjutnya kita perkalikan. 253 sama dengan 4 tambah N kurang 1 kali 3. Jadi kita kali dulu. Ini 3 kali N. 253 tetap, 4 tetap, 3 kali N, 3N. 3 kali min 1, min 3. Selanjutnya dari bentuk ini kita lihat yang sejenis 4 dengan min 3 sejenis, sama-sama konstan. Kita perkurangkan. 4 dikurang 3, 1. Ya, 253 sama dengan 1 ditambah 3N. Sekarang yang konstan kita satukan tempatnya. Ini 1, positif kita pindahkan. Dapat 253 kurang 1 sama dengan 3N. 253 kurang 1, 252 sama dengan 3N. Karena N yang kita mau cari, kita bagi kedua ruas dengan 3. Kita bagi 3 ini, dapat 1N. Kita bagi 252. 252 dibagi 3 dapat 84. Sehingga kita dapatkan 84 sama dengan N, atau N sama dengan 84. Sehingga kita sudah bisa tahu bahwa 253 ini adalah urutan 84 atau suku ke-84. Jadi nilai 253 adalah suku ke-84 atau U84 sama dengan 253. Ya, inilah soal atau pembahasan kita tentang barisan aritmatika. Selanjutnya kita akan bahas tentang deret aritmatika.